Kita tidak dapat mengendalikan peristiwa di luar kendali kita, tetapi kita dapat mengendalikan pikiran kita, sikap kita, dan persepsi kita terhadap mereka. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Film dibuka dengan ditampilkannya aktor utama dalam film ini yang bernama Dexter Morgan, seorang pembunuh berantai yang saat ini dalam kondisi koma setelah ditembak oleh anaknya sendiri. Jadi film Dexter Resurrection ini kelanjutan dari film Dexter sebelumnya yang pernah kita garap guys. Untuk linknya saya sudah cantumkan di kolom deskripsi. Dan inilah sosok anak Dexter yang bernama Harrison yang kini bekerja di sebuah hotel tepatnya di kota New York, Amerika. Terlihat, Harrison membantu para pekerja dapur untuk membuang sampah yang diikat dengan tali merah. Setelah itu, Harrison melihat rekannya sedang memarkirkan mobil pelanggan hotel yang bernama Ryan. Ryan sempat memberikan jam tangan yang minta diperbaiki oleh Harrison. Ryan membawa cewek ke hotel Empire tersebut. Saat Harrison mengantar dua tamu hotel menuju kamarnya, muncul bayang-bayang masa lalunya ketika berada di hutan bersalju dengan darah yang mengalir di depan matanya. I'm so sorry. Harrison bertemu dengan seorang wanita bernama Sauna yang mencari ruang konferensi. Singkat cerita, Dexter kembali siuman setelah beberapa bulan lamanya koma. Dexter bisa lolos dari maut kata dokter karena dia berada di suhu dingin yang memperlambat detak jantungnya. Cold in the snow, it slowed your heart rate. Harrison membantu Ryan membawa Sauna yang mabuk untuk ke kamarnya sambil mengatakan wanita itu adalah istrinya. Padahal Harrison tahu dia datang untuk menghadiri konferensi. Harrison yakin si Ryan sedang memanfaatkan wanita yang terlalu mabuk ini untuk melampiaskan hasratnya. Meski ini bukan urusan dia, tapi hati kecilnya mengatakan dia tidak bisa membiarkan Sauna diperkaos. Hingga akhirnya, ini yang Harrison lakukan kepada si Ryan. Harrison lalu membawa Sauna ke kamarnya dalam posisi masih tidak sadarkan diri. Setelah itu, Harrison membawa berbagai peralatan untuk membersihkan seluruh darah dan DNA yang tertinggal di kamar tersebut. Seperti yang pernah diajarkan oleh ayahnya, Harrison membawa jasad si Ryan untuk dipotong menjadi 9 bagian di dalam dapur. Di tengah malam hingga pukul 3, di saat orang-orang sedang tertidur, Harrison memasukkannya ke dalam kantong sampah yang diikat dengan tali merah. Tapi dia tidak sadar ada percikan darah yang menempel di pelapon. Setelah itu, sampah-sampah tersebut diangkut oleh petugas. Kembali ke Dexter yang mulai memulihkan diri setelah berbulan-bulan lamanya dalam kondisi koma. Tak berselang lama, datanglah seorang sheriff menemuinya. Jadi, dulu si Dexter ini dekat dengan Sheriff Iron Lake bernama Angela, namun dia kini sudah pindah keluar kota setelah Angela mengaku dialah yang telah menembak Dexter. Singkat cerita, petugas sampah terkejut saat menemukan potongan jasad manusia. Tak berselang lama, Detektif Claudette Wallace dan Detektif Melvin datang ke TKP. Claudette langsung mencari potongan jasad lainnya dari tumpukan sampah tersebut, hingga akhirnya mereka berhasil mengumpulkan seluruh potongan jasad itu hingga utuh menjadi jasad seorang pria. Melvin yakin tidak ada motif perampokan karena cincin mahal masih terpasang di jarinya. Tapi Claudette penasaran di mana jam tangan pria tersebut. Kembali ke Dexter yang dikunjungi oleh rekan lamanya seorang detektif bernama Batista. Dia datang setelah mendengar informasi Dexter masih hidup. Dia juga tahu Dexter merubah identitasnya menjadi Jim Lindsay. Tapi di satu sisi, Batista curiga kepada Dexter, menuduhnya sebagai pembunuh berantai. Singkat cerita, tim kepolisian di bawah pimpinan detektif Claudette datang ke Empire Hotel untuk melakukan olah TKP di kamarnya si korban Ryan. Diam-diam, Harrison melihat aktivitas mereka. Saat Dexter sedang menjalani terapi, perawat mengatakan melihat berita tentang temuan jasad yang dipotong menjadi 9 bagian di kota New York. Disinilah Dexter mengingat kembali saat dia mengajarkan anaknya untuk memotong jasad korban yang mereka bunuh menjadi 9 bagian. Dexter khawatir jika pelakunya adalah anaknya sendiri. Karena itu, Dexter memutuskan untuk segera pergi menuju kota New York.
Saat Dexter sedang mempersiapkan barang-barangnya, ternyata Batista kembali datang ke rumah sakit untuk menemuinya. Diam-diam, Dexter mengalihkan si Batista agar dia bisa segera pergi dari rumah sakit tersebut. Batista yang menunggu lama di rumah sakit terkejut setelah melihat Dexter sudah tidak berada di kamarnya. Sementara itu, terlihat seorang wanita yang diduga sebagai pembunuh profesional memasuki sebuah kamar untuk mencari sesuatu. Dia menemukan sesuatu yang disembunyikan di atas pelapon dari mulai koleksi puluhan identitas korbannya. Dia menyimpan sekotak uang di atas pelapon tersebut dan wanita ini diketahui bernama Charlie. Setelah itu, dia menghubungi bosnya mengatakan undangannya sudah disampaikan. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, akhirnya Dexter tiba di kota New York. Dexter melihat kembali anaknya yang bekerja di Hotel Empire. Seorang pria misterius yang rumahnya didatangi oleh si Charlie kini terlihat sedang menaiki Uber. Supir tersebut diketahui bernama Stanley yang memiliki 2 anak. Terlihat dari foto yang ditempel di mobilnya. Tak berselang lama, ini yang dilakukan si psikoplok. Hello, Chuck. Keesokan paginya, jasad Stanley ditemukan dengan kepalanya yang terpotong. Sementara itu, Dexter masih mengawasi Harrison dari jauh. Dia tidak berani menemui putranya tersebut. Dexter sepertinya ingin tahu lebih dalam apakah anaknya berada dalam masalah atau tidak. Masuk ke dalam hotel, melalui pintu belakang, Dexter masuk ke dalam TKP tempat si Ryan dibunuh. Dexter ingin melihat apakah masih ada DNA yang tertinggal atau tidak. Tiba-tiba detektif Claudette dan rekannya masuk ke kamar tersebut. Dia melihat tutup kloset yang sepertinya berwarna beda. Detektif itu menarik kesimpulan, tutup kloset tersebut digunakan untuk membunuh korban, lalu menggantinya dengan yang baru. Kemudian pelaku membersihkan ruangan ini dengan baik menggunakan cairan pembersih untuk menghilangkan DNA. Dexter sendiri menebak Harrison menggunakan cara seperti yang sudah diajarkan olehnya. Sementara itu, Harrison mendapat pekerjaan lebih untuk menjaga anak dari temannya yang bernama Elsa. Dexter sempat melihat dapur di mana banyak pisau dan golok yang diduga tempat Harrison memotong jasad tersebut setelah para pekerjanya pulang. Dia menemukan bercak darah yang menempel di atap plafon. Sementara itu, Harrison dihantui mimpi buruk saat dia menembak ayahnya sendiri. Malam itu, Harrison pergi bersama temannya untuk nongkrong. Dia sempat melihat ayahnya muncul di sana, tapi kemudian menghilang kembali. Padahal Dexter memang berada di dekat sana. Dexter pun terkejut setelah mobilnya dibawa oleh petugas tilang karena parkir di area yang terlarang lalu dibawa menuju tempat penampungan. Dexter terpaksa menggunakan Uber menuju ke lokasi penampungan tersebut. Sopir ini menceritakan tentang sosok pembunuh berantai yang mengincar para taksi online, karena itulah dia sangat berhati-hati. Sosoknya dijuluki penumpang gelap yang sudah membunuh 7 orang. Tiba di tempat penampungan, si sopir mengatakan temannya juga hampir saja dibunuh oleh penumpang gelap itu hingga telinganya rawing. Sebagai mantan pembunuh berantai, Dexter merasa penasaran, karena itu dia bertanya bagaimana caranya jika ingin menjadi supir taksi online. Supir yang diketahui bernama Blessing mengundang Dexter untuk mampir ke rumahnya. Charlie kembali menemui seorang pembunuh berantai lainnya yang tidak bisa mengambil uangnya setelah rekeningnya dikosongkan atas perintah bosnya si Charlie. Setelah itu, dia mengambil tongkat bisbol yang jadi senjata khas pembunuh si pria tersebut dalam menghabisi korbannya. Dan setelah itu, ini yang dia lakukan. Kembali ke detektif Claudette yang sedang melihat rekaman CCTV Hotel Empire. Rupanya banyak titik buta di hotel tersebut karena si manajer beralasan untuk privasi para pengunjungnya. Namun tiba-tiba Claudette melihat rekaman saat Ryan minum bersama sauna hingga wanita tersebut mabuk. Claudette ingin tahu siapakah nama wanita itu. Singkat cerita, Dexter datang ke rumah Blessing dan bertemu dengan korban yang kehilangan sebagian telinganya karena pembunuh berantai itu. Rupanya dia merekam sosok si pelaku dari kamera dashboard, tapi karena hoodie yang digunakan oleh si pembunuh itu menggunakan inframerah, kamera tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Blessing lalu menawarkan rumah di bagian bawahnya untuk disewa oleh Dexter. Dexter pun menyanggupi tinggal di rumah tersebut. Setelah Dexter melihat kembali rekaman dari supir tersebut, dia melihat ransel milik si pelaku dengan tulisan Bridge Data Network atau penyedia terkemuka keamanan cyber. Setelah menelusuri web perusahaan tersebut, ada satu nama pekerjanya bernama Ronald Smith, namun tidak ada fotonya. Dialah yang akan ditelusuri oleh Dexter. Balik ke hotel, ternyata Harrison melihat 2 detektif itu sedang bersama sauna. Tiba-tiba, manajernya mengatakan,
Polisi ingin meminta keterangan darinya. Malam itu, Dexter diam di depan kantor perusahaan tersebut lalu melihat seorang pria yang ketika dipotret wajahnya terlindungi dengan sinar inframerah. Pria itu terlihat akan memesan taksi online, tapi Dexter mencegahnya. Namun ketika Dexter mengejarnya, dia keburu naik kereta. Apakah dia Ronald Smith atau Red si pembunuh berantai yang sedang dicari Dexter? Secara resmi, Dexter menjadi supir taksi online membawa seorang pria ke lokasi tujuannya. Tapi karena tidak bisa menyediakan alat pengecas handphone dan air minum kemasan, si penumpang memberinya bintang 4,2. Bintang yang cukup buruk. Blessing mengatakan jika bintangnya jauh lebih turun lagi, akunnya akan dinonaktifkan. Sementara itu, Harrison diminta keterangannya oleh detektif Claudette tentang sosok Ryan yang tewas dibunuh. Harrison menyembunyikan fakta yang sebenarnya. Dia mengatakan korban seorang tamu yang sering memberinya tips yang besar. Dalam rekaman tersebut diperlihatkan ketika Harrison membawa sauna yang disebut Ryan sebagai istrinya untuk menuju kamar mereka. Setelah itu, Harrison mengaku pergi ke bar dan bertemu dengan seorang cewek hingga menghabiskan malam bersamanya. Detektif ini meminta Harrison untuk mencari identitas wanita yang disebut Harrison bernama Julie atau Judy. Karena wanita itu adalah alibinya. Dari sinilah Claudette mulai curiga kepada Harrison. Judy, Because she is your alibi. Give me your date's name and contact information. We are done. Malam itu, Dexter kembali menelusuri jejak si Ronald melalui sebuah akun web yang menyediakan jasa pencarian identitas seseorang. Singkat cerita, Dexter melihat sosok yang dia duga si Ronald sebagai pembunuh berantai. Pria itu pergi dari apartemennya. Dexter masuk ke dalam apartemennya. Ternyata rumah ini persis yang dimasuki oleh si Charlie. Setelah melihat ada sesuatu di atas atap tersebut, tiba-tiba tangan Dexter sempat tergores. Selain menemukan kawat senjata, Dexter menemukan puluhan identitas korbannya. Dari sinilah Dexter yakin si Ronald alias Red memang pembunuh berantai yang menghebohkan kota New York. Dexter lalu menghubungi kantor atau perusahaan dia bekerja untuk membuat janji ketemu palsu. Selain itu, Dexter menemukan hoodie yang dilengkapi dengan sinar inframerah agar tidak terlihat oleh kamera. Sementara itu, Kapten Batista mendapat informasi dari sheriff tentang surat hilangnya mobil Dexter yang terdeteksi berada di New York City. Berpindah ke detektif Claudette dan rekan-rekannya yang kembali menelusuri kamar TKP. Karena tidak menemukan ada jejak pembunuhan di sana, Claudette menelusuri hotel tersebut dari mulai troli yang dibawa si pelayan hingga ke ruangan dapur tempat para koki sedang memasak. Si petugas mengatakan jam koki ini berakhir pukul 1 malam. Dia membayangkan si pembunuh memotong bagian tubuh Ryan di dalam dapur ini hingga darahnya muncrat kemana-mana lalu mengalir ke saluran pembuangan. Dia juga sempat melihat petugas sedang membawa kantong sampah dengan warna simpul yang sama tapi dengan ikatan yang berbeda. This makes life easier. and did the murder. Malam itu, Dexter kembali melihat putranya yang sedang bersama seorang wanita yang dia kira adalah pacarnya. Padahal Harrison sedang bertemu dengan si Elsa yang mengajaknya nonton bersama di rumahnya. Elsa menawarkan kepada Harrison untuk tidur di rumah tersebut. Janda beranak satu ini ternyata ditinggal oleh suaminya hanya 1 hari setelah dia melahirkan. Keesokan harinya, Harrison kembali dipanggil oleh detektif karena mereka menemukan fakta bahwa dari rekaman CCTV, Harrison tidak pernah meninggalkan hotel ini. Mereka menuduh Harrison telah berbohong. Claudette menarik kesimpulan, Harrison telah membantu wanita itu dari pemerkosaan setelah diberi narkoboy. Untuk melindunginya, Harrison terpaksa membunuh si Ryan. Seperti paham betul, detektif ini menjelaskan apa yang memang sebenarnya terjadi, tapi Harrison hanya diam terpaku. Harrison lalu membuat pengakuan yang mereka kira Harrison akan mengaku sebagai pembunuh. Namun ternyata, Harrison mengatakan bahwa dia seorang tunawisma yang tidur di hotel ini dan tidak pernah meninggalkan kamarnya tanpa sepengetahuan bosnya. Dia berbohong menghabiskan malam dengan seorang gadis. Agar alibinya kuat, Harrison harus mengatakan siapa yang membantunya. Harrison pun terpaksa mengatakan bahwa Elsa yang membantunya. Malam itu, Dexter sudah mempersiapkan sebuah jarum suntik untuk menghabisi si penumpang gelap atau si pembunuh berantai. Namun tiba-tiba jarumnya terjatuh. Si pembunuh itu masuk ke dalam mobilnya untuk minta diantar ke tempat tujuan. Di tengah perjalanan, tiba-tiba si pembunuh itu mencekik lehernya.
Dia bertanya siapa yang akan merindukannya jika dia mati. Your life is in my hands. No, you will die. He's going to miss you once you're gone. I'm dead to him already. Thing inside me. Fucking move! Look up ahead. Take the wheel. Passenger. Ternyata, Dexter sudah melindungi lehernya dengan plat dan berhasil menyuntikkan jarum tersebut ke pelaku. Singkat cerita, Red mengaku membunuh para supir taksi online itu setelah ayahnya bunuh diri karena menghabiskan seluruh tabungannya untuk izin taksi. Intinya, ayahnya si Red adalah supir taksi offline yang terkena imbas akibat merebaknya taksi online. Tapi tetap saja itu tidak menjadikan alasan dia untuk membunuh para supir taksi online. Tidak ada kata ampun, ini yang dilakukan Dexter. No, please, no! Dari tasnya si Ronald, Dexter menemukan surat undangan untuk pesta makan malam bagi para pembunuh berantai. Dan ternyata, uang yang diberikan oleh si Charlie itu berasal dari orang yang mengundangnya. Bahkan, Ronald dijanjikan uang lebih jika bersedia menjual trofi atau identitas para korbannya. Dexter hampir membakar seluruh jasadnya si Ronald, namun dia baru teringat membutuhkan sidik jarinya sebagai akses masuk. Bon appetit. Dexter memutuskan untuk merubah penampilannya seakan dia adalah Ronald atau Red, si pembunuh berantai dengan ciri khas hoodie. Selain itu, Dexter sudah menggunakan sidik jarinya si Red. Print passes for Red. Harrison dihubungi toko arloji bahwa jam tangan yang diservisnya telah selesai. Disinilah Harrison baru ingat jam tangan tersebut milik si Ryan. Singkat cerita, Dexter sudah berada di lokasi tempat dia akan dijemput oleh orang yang memberinya undangan, yaitu Charlie. Setelah itu, Charlie membawanya ke rumah bosnya sekaligus lokasi pertemuan para pembunuh berantai. Namun, sebelum masuk, Dexter lebih dulu digeledah, dan setelah itu dia harus menggunakan sidik jarinya. Sweaty. Time to meet the man of the manor. Bosnya si Charlie ternyata seorang manusia kerdil bernama Leon Prater. Ini baru pertama kalinya mereka bertemu. Leon menyebut para pembunuh bayaran lainnya sedang dalam perjalanan. Leon mengaku hanya sebagai pengusaha dan penggemar berat para pembunuh berantai. Dia diajak masuk ke dalam ruangan pribadinya dengan keamanan khusus untuk menunjukkan koleksi atau tropinya para pembunuh berantai terkenal di seluruh dunia. Setelah itu, Leon meminta Dexter memberikan trofi identitas dari korban pertamanya. Tak berselang lama, datang seorang pembunuh berantai bernama Mia yang terkenal karena menghabisi para pria hidung belang. Lalu datanglah pembunuh bayaran lainnya yang bernama Ai disusul dengan dua pria lainnya. Mereka semua diajak untuk makan malam. Leon mengatakan hanya si Cat yang tidak akan datang ke acara tersebut. Ternyata si Cat itu adalah pembunuh berantai yang dihabisi oleh Charlie. Ternyata dia dibunuh karena tidak mematuhi peraturan. Join my collection. Kembali ke Harrison yang tiba-tiba bertemu dengan Kapten Batista. Dia mengaku rekan lama ayahnya saat bertugas di Miami selama 20 tahun. Batista terkejut karena Harrison belum tahu bahwa ayahnya masih hidup. Tapi Batista memilih untuk tidak mengatakan yang sebenarnya. Sebetulnya, Harrison tidak terlalu dalam memberikan informasi, tapi Batista mengatakan butuh informasi tentang ayahnya yang dituduh sebagai pembunuh berantai. Elsa yang tiba di sana melihat lencana yang dibawa oleh Batista, mengatakan ada pembunuhan di sini, mengira kapten ini sedang menyelidiki atau meminta informasi kepada Harrison. If you think Harrison has found chopped up in garbage bags by the trash dogs. Dexter masih dihadapkan dengan pertanyaan apa yang sebenarnya diinginkan si manusia kerdil ini terhadap mereka. Mia akan menjelaskan semuanya khusus kepada Dexter. Sebelum pergi, mereka diberi ponsel khusus untuk grup para pembunuh berantai. Dexter lalu pergi menggunakan topi yang diberikan oleh si Leon. What you think? If you say so. Harrison membawa jam tangan milik si Ryan ke rumahnya. Karena tidak bisa tidur, dia pergi ke rumahnya Elsa. Keesokan harinya, Dexter kembali bertemu dengan Mia yang mengaku pertama kali membunuh adalah pacar dari ibunya yang telah bertindak kasar dan melakukan KDRT. Setelah itu, Mia berubah menjadi seorang pembunuh berantai. Mia lalu mengajak Dexter untuk ke rumahnya melihat koleksi trofi dari para korbannya. Mia sebenarnya sudah memberi kode saat dia pergi mandi sengaja tidak menutup pintunya, tapi Dexter memilih untuk pergi. Help yourself. Okay.
We with the serial killer? Thanks for the run. Dexter bertemu dengan si pembunuh berantai yang bernama Lowell yang mengaku akan menghabisi wanita si pembuat tato. Sebagai mantan pembunuh berantai yang sudah tobat, Dexter menggagalkan rencananya si Lowell. Bob's anesthesia, then she'll be walking back to her place With someone else. Kapten Batista datang ke kantornya detektif Claudette untuk membahas tentang pembunuhan yang menimpa korban yang dipotong menjadi 9 bagian. As much as you're willing to give. Terlihat Lowell hampir membunuh wanita si pembuat tato. Namun tiba-tiba ini yang dilakukan Dexter. Setelah Dexter membuatnya siuman, disinilah Lowell baru menyadari di depannya ini adalah legenda pembunuh berantai paling terkenal di Amerika. Dan setelah itu, dia dihabisi. The part where people start screaming. Jasadnya dibakar habis ditungku perapian agar tidak ada lagi jejak DNA sama sekali. Batista kembali menemui Harrison karena dia yakin anak si Dexter ini terlibat dengan kematian Ryan. Dia kayaknya tidak ingin Harrison mengikuti jejak ayahnya, tapi Harrison memilih tetap bungkam. Harrison yang merasa sudah tersudut berniat menemui detektif Claudette di kantornya. Namun tiba-tiba ayahnya muncul di sana. Dad? Dexter mencegah Harrison yang berniat masuk ke dalam kantor polisi. Alhasil, Harrison terkejut karena ternyata ayahnya masih hidup. Harrison lalu diajak ke rumah Dexter untuk menjelaskan bahwa dia masih bisa bertahan hidup karena cuaca dingin. Dia koma selama 10 minggu. Dexter pun tidak dipenjara karena Angela yang mengaku telah menembaknya. Dia dibebaskan dari segala macam tuduhan dan karena kasus kematian Ryan lah Dexter bisa menelusuri jejak anaknya ini. Dexter paham betul apa yang dirasakan oleh Harrison karena dia mengalami hal yang sama saat berusia 20 tahun ketika bibinya diperkaos oleh seorang pria bejat. Karena itulah Dexter membunuh si pelaku sebagai bentuk pelepasan dari naluri membunuhnya. Agar tidak muncul rasa bersalah yang terus menghantuinya, Dexter mengambil jam tangan milik si Ryan. Harrison dihubungi oleh detektif Claudette karena sebelumnya dia meneleponnya. Detektif ini memaksa Harrison untuk bertemu. Mau tidak mau, Harrison harus mengikuti keinginannya karena dia tinggal di hotel tanpa sepengetahuan bosnya. Karena sebelumnya telah mencampakkan Mia, Dexter mengajaknya untuk bermain bowling untuk menebus kesalahannya. Mia tidak tahu bahwa Dexter telah membunuh si Lowell. Sementara itu, Harrison mengaku menghubungi Claudette karena dia ingin mendapatkan nomornya sauna karena dia merasa bersalah meninggalkan sauna di kamarnya si Ryan. Justru disinilah detektif ini curiga kenapa Harrison mesti merasa bersalah. Harrison pun terkejut karena dia bisa dijadikan sebagai tersangka. Mia mengajak Dexter untuk bekerja sama menjadi pembunuh, menghabisi target mereka 2 lawan 1. Disinilah muncul bayang-bayang ayahnya jika Dexter diusulkan untuk menerima tawaran Mia. Dexter dikenal sebagai pembunuh berantai yang menghabisi lebih dari 150 pembunuh berantai lainnya, tapi dia hanya menghabisi para penjahat. Dexter sempat menyembunyikan sampel darahnya si Lowell di rumah tersebut. Belum jelas apa rencana Dexter dengan sampel darah itu. Di malam harinya, Dexter kembali bertemu Mia membahas tentang rencana kerjasama mereka selama ini. Dexter mengira Mia hanya membunuh predator seksual, tapi setelah didalami, ternyata Mia membunuh orang tidak bersalah. Inilah yang tidak disukai oleh Dexter. Dexter terkejut karena Mia mengajaknya untuk beraksi malam itu juga. Singkat cerita, Dexter mengambil obat bius yang biasa dia pakai untuk membuat targetnya tidak sadarkan diri. Ternyata, Mia ingin memilih salah satu supir taksi online, tapi Dexter mencegahnya dengan alasan Mia tidak menggunakan hoodie yang dilengkapi sinar inframerah. Mia pun kecewa karena Dexter tidak mau mengikuti keinginannya. Karena mengetahui Mia akan beraksi, Dexter lebih dulu menyelinap ke dalam rumahnya. Setelah pria itu mabuk, dia mengajaknya ikut ke rumah. Ternyata Dexter berada tidak jauh dari rumah si Mia untuk mengintainya. Saat Mia memukul si pria dengan botol hingga tidak sadarkan diri, Dexter segera menghubungi polisi agar segera datang ke rumahnya si Mia karena ada seorang pria yang akan dibunuh. Terlihat Mia sudah menyiapkan peralatan untuk menghabisi pria tersebut. Namun tiba-tiba tim kepolisian langsung datang menyergapnya. Di rumah tersebut, polisi menemukan banyak barang bukti dari berbagai benda milik para korbannya. Dan rupanya Dexter telah menyimpan arloji milik si Ryan agar polisi mengira Mialah pembunuhnya Ryan.
Alhasil, dengan bukti-bukti tersebut, detektif pun mengira bahwa Mia lah yang telah membunuh si Ryan. Setelah mengetahui Mia ditangkap, Leon menugaskan Charlie untuk menemui Mia si pembunuh berantai itu, tapi belum jelas apa tugas yang diberikan oleh pria kerdil ini. Kapten Batista hingga Harrison terkejut setelah polisi menayangkan berita penangkapan Mia yang telah membunuh Ryan. Hari itu juga, Harrison langsung menemui ayahnya. Dexter tidak mengelak, semua ini dia lakukan karena dia ingin Harrison menganggapnya sebagai ayah. Di dunia ini, hanya dia satu-satunya yang dimiliki, begitupun dengan Harrison. Charlie yang menyamar jadi pengacara berhasil menemui Mia di dalam penjara. Dia mengaku datang hanya ingin menatap matanya. Sebagai simbol, Mia tidak boleh buka mulut. Mia mengatakan mengetahui dengan batasan dan aturan, termasuk dia tidak akan meminta uang dan mengancam untuk meminta dibebaskan. Lantas, apa rencana Charlie sesungguhnya? Charlie datang ke rumahnya Red, tapi tidak menemukan keberadaannya di sana. Bahkan barang-barangnya terlihat sudah basi dan telah lama ditinggalkan. Charlie tidak tahu jika Red yang dia cari sudah dibunuh oleh Dexter. Charlie lalu melaporkan ini kepada bosnya. Leon lalu menghubungi Dexter mengatakan dia sedang berada di rumahnya. Dexter pun keluar, mengira Leon sedang berada di rumah tersebut padahal dia berada di rumahnya si Red. Dexter disuruh datang untuk menemuinya. Sementara itu, detektif Claudette dan Melvin meminta keterangan dari korban yang hampir saja dihabisi oleh Mia. Dia mengatakan pembunuh berantai itu bersikap sangat dingin dan sempat mengatakan dia akan menjadi korban pertamanya di New York. Dari sinilah Claudette terkejut karena merasa ragu bahwa Mia telah membunuh Ryan. Claudette menyimpulkan metode pembunuhan yang dilakukan Mia sangat berbeda dengan apa yang menimpa Ryan. Tak berselang lama, Kapten Batista datang untuk menemui mereka. Dia membeberkan tentang sosok pembunuh berantai dari Miami sekaligus mantan rekannya yang bernama Dexter Morgan. Dexter Morgan. Selain itu, Kapten Batista menduga pelaku pembunuh Ryan adalah anaknya yang bernama Harrison Morgan yang mendapat pelatihan dari Dexter. Alhasil, Claudette pun terkejut. Dia yakin Dexter telah menyimpan jam tangan Ryan di rumahnya Mia untuk melimpahkan kesalahan anaknya. Dexter sendiri dijuluki sebagai The Bay Harbor Butcher atau seorang pembunuh yang menghabisi pembunuh berantai lainnya. Batista hanya ingin dilibatkan dalam kasus ini, lalu menunjukkan foto Dexter kepada Mia. Dari situlah mereka akan mendapatkan pengembangan kasus berikutnya. Singkat cerita, Dexter datang ke rumahnya Leon. Di sana sudah ada Al dan Garrett, mereka membahas penangkapannya Mia dan hilangnya si Lowell. Kelompok ini akan terungkap jika Mia berbicara kepada polisi. Garrett pun mengatakan seharusnya Mia tidak diikutsertakan dalam kelompok mereka. Leon kembali memberikan uang kepada mereka dan berjanji akan mengatasi masalah ini. Sementara itu, Charlie menemui seseorang sambil memberikan satu gepok uang. Belum jelas apa yang dia tugaskan kepada pria ini dan siapakah dia sebenarnya. Dexter siang itu membuntuti si Garrett yang masuk ke dalam perpustakaan. Terlihat dia mengambil sebuah buku, lalu memberi tanda di tengah-tengah buku tersebut dengan tulisan jam 8. Buku itu tentang para pembunuh berantai, salah satunya yang dijuluki The Bay Harbor Butcher, yang sebenarnya itu adalah Dexter, namun diganti dengan si Doax. Dexter lalu pulang ke rumah, sempat membantu anaknya si Blessing yang membawakan banyak es batu. Karena terlalu banyak, Dexter mengambil sebagian es tersebut ke rumahnya. Namun tiba-tiba, si Garrett sudah berada di dalam. Rupanya, dia sudah tahu bahwa Dexter membuntutinya. Dexter beralasan dia hanya ingin mengenal satu sama lain. Diam-diam, Dexter memasukkan obat bius ke dalam minumannya si Garrett. Sebelum minum, si Garrett menukar minumannya terlebih dahulu karena curiga kepadanya. Tapi di luar dugaan, ternyata Dexter sudah jeli. Sementara itu, Harrison menjaga anaknya Elsa selama dia bekerja. Tiba-tiba seorang pria datang untuk memaksa membayar sewa. Karena pemilik apartemen ini marah-marah, Harrison sempat berpikir untuk menghabisinya. Namun, dia batalkan rencana tersebut. Kembali ke Dexter yang menyadarkan si Garrett, namun terlebih dahulu mengambil sampel darahnya. Dexter akhirnya membunuh si Garrett. Setelah itu dia menyembunyikan jasadnya di dalam kamar mandi karena Blessing masuk ke dalam rumahnya. Blessing ingin curhat tentang almarhum ibunya. Karena dia tidak kuasa menahan kesedihan, Dexter sempat terkejut karena Blessing tiba-tiba masuk ke dalam toiletnya.
Dexter kemudian menyingkirkan jasadnya si Garrett yang dia bakar ke dalam tungku api khusus. Dexter dihubungi Charlie untuk membawa peralatannya karena Leon akan memberikan kejutan. Kapten Batista dan tim detektif datang ke penjara bermaksud menemui Mia. Namun ternyata dia sudah mati. Rupanya salah satu petugas penjara itu yang dibayar oleh si Charlie untuk membunuh Mia. Dexter dan si Al sudah tiba di landasan tempat Leon sudah mempersiapkan helikopter pribadinya. Setelah lama menunggu, ternyata Garrett tak kunjung tiba. Kemudian ada sebuah mobil yang muncul di sana dan ternyata itu adalah Garrett. Leon membawa para pembunuh ini ke villa pribadinya. Di satu sisi, Dexter terkejut setelah Leon mengatakan Mia bunuh diri di dalam penjara. Tapi Dexter tidak percaya begitu saja. Kali ini, si Al menunjukkan video pembunuhan yang dia lakukan kepada seorang gadis yang dia rekam melalui kamera yang dipasang di helmnya. Giliran Dexter yang menceritakan dirinya sebagai pembunuh berantai yang dijuluki si penumpang gelap. Dexter harus menceritakan sekalipun dirinya adalah penumpang gelap. Di satu sisi, Leon tidak tahu bahwa Garrett yang hadir di sini adalah kembarannya si Garrett asli. Kapten Batista menegaskan kepada detektif Claudette bahwa dia berkeyakinan Mia telah dibunuh di dalam penjara oleh Dexter. Tapi bukti-bukti menunjukkan wanita itu telah bunuh diri. Di sisi lain, dari semua koleksi benda-benda milik para korbannya, hanya jam tangan milik Ryan yang tidak ada sidik jarinya si Mia. Singkat cerita, Kapten Batista berhasil menemukan rumahnya Blessing. Dia menceritakan tentang Dexter dan Harrison yang disebutnya sebagai ayah dan anak yang baik. Dexter lalu mendekati si Gemini, kembarannya Garrett. Jika Leon tahu, maka dia akan mendapat masalah besar. Gemini marah setelah tahu Dexter membunuh saudaranya. Saat itulah dia mencoba menyerang Dexter, namun Dexter lebih dulu menghabisinya. Dia mengambil sampel darah yang dia sembunyikan di dalam saku. Dexter mengatakan kepada Leon bahwa Garrett telah membunuh Lowell. Leon pun percaya dengan ucapan Dexter. Hari itu, Harrison meminta ayahnya datang ke kampus tempat dia akan kembali menimba ilmu. Kebetulan, Harrison dibantu seorang gadis bernama Gigi yang akan membantunya. Singkat cerita, Dexter kembali ke New York untuk menuju kampus. Di dalam ruangan aula, ternyata detektif Claudette sudah hadir untuk memberikan materi. Alhasil, Harrison pun terkejut, begitupun dengan Dexter. Detektif ini membahas materi tentang pembunuh berantai. Claudette sudah mengetahui bahwa Dexter adalah mantan polisi. Berdasarkan informasi dari Kapten Batista, Dexter terlihat tenang meskipun Claudette sudah bertemu dengan Batista karena dia yakin tidak ada bukti apapun yang bisa menangkapnya. Dexter mengumpulkan sampel darah dari para korbannya. Tiba-tiba dia mendengar Batista berada di rumahnya Blessing. Dexter lalu mengajak si Batista untuk pergi dari rumahnya Blessing, meminta dia menjauh dari keluarganya. Setelah diturunkan dari mobil, Batista meninggalkan alat pelacak di mobilnya Dexter. Batista nampaknya sangat berambisi untuk membuktikan bahwa Dexter dan putranya adalah pembunuh berantai. Karena itu, dia menelusuri setiap detail apa saja yang dilakukan Dexter setiap harinya. Didukung dengan GPS yang dia simpan di dalam mobil si Dexter. Look too different. Mr. Morgan doesn't spend too much time on any anomalies from his daily pattern. Setelah menghabisi Lowell dan Garrett bersaudara, kini target Dexter selanjutnya adalah si Al. Kebetulan, setelah Dexter menghubunginya, dia bersedia untuk bertemu. Hey, Al. How you doing? You know, I've been meaning to check up. How about we meet up after? Be hungry at the end of it. You know what? Yeah, let's do that. All right. Charlie melaporkan kepada Leon tentang kecurigaannya kepada Red alias Dexter, meski Leon menganggap jika Garrett lah yang telah lebih dulu menyerang. Charlie mengatakan ini karena dia ingin melindungi Leon. Tampak Dexter sedang mempersiapkan meja khusus untuk menghabisi si Al di toko wig. Tak berselang lama, si Batista menelusuri jejaknya si Dexter, tapi tidak berhasil menemukan keberadaan mobilnya, padahal dia tepat berada di depan toko wig. Singkat cerita, Dexter sudah menunggu Al di lokasi pertemuan, namun ternyata dia tidak kunjung tiba. Setelah menghubunginya, ternyata Al memilih untuk kabur. Dexter gagal untuk melakukan rencana menghabisi psikoplok itu. Setelah mendapat aduan dari Harrison tentang Elsa yang akan diusir dari rumah kontrakannya, malam itu juga Dexter memutuskan untuk menculik si pemiliknya karena tidak bisa diajak kompromi dengan baik-baik. Singkat cerita, Dexter membawa si pemilik apartemen tersebut ke toko wig yang sebelumnya dia persiapkan untuk menghabisi Al.
Dexter gagal untuk menghabisinya karena Batista menemukan keberadaan lokasi ini. Dexter pun kabur sebelum Batista menemukannya. Shit. God damn it. Kembali ke ruangan yang dipenuhi dengan plastik itu, Batista langsung memberitahu detektif Claudette. Detective Wallace, Captain Batista. How the hell did Batista find me? Sementara itu, Dexter yang penasaran kenapa Batista bisa menemukannya, mulai mencari GPS yang mungkin saja dipasang di mobilnya. Dexter akhirnya menemukan GPS tersebut. Batista membeberkan penyelidikan yang dilakukannya termasuk meninggalkan alat GPS di mobilnya Dexter. Tapi kedua detektif ini ragu karena Batista tidak bisa mengetahui identitas korban maupun melihat pelakunya. Mereka justru berbalik menuduh Batista memasang semua plastik ini karena faktanya GPS yang dia pasang tidak ada sinyal sama sekali. Claudette menghubungi salah seorang polisi Miami yang mengatakan Batista sudah pensiun dan bukan lagi seorang penegak hukum yang aktif. No longer an active law enforcement officer. Ketika Dexter sedang makan siang bersama Harrison, tiba-tiba Leon muncul di sana. I didn't know you have a son. Sebelum Harrison membongkar semua tentang masa lalunya, Dexter segera mengajak Leon keluar. Leon tidak tahu jika Red memiliki seorang anak. Padahal Dexter tidak mau Leon menyentuh anaknya karena dia tidak tahu jika dirinya seorang pembunuh berantai. Leon pun setuju, tapi sebelum itu Dexter diminta untuk menjelaskan semua tentang masa lalunya. Mau tidak mau, dia sudah menjadi bagian dari kelompoknya si Leon. You live in a shroud of secrecy. I want to know about your childhood, your parents. Son is off limits. You're part of my world now. Setelah itu, Dexter membawa Harrison pergi dari sana melalui pintu belakang. Dexter menceritakan tentang para pembunuh berantai. Dexter pun terpaksa menyamar menjadi Red. Batista terus membuntuti Dexter sampai dia melihatnya bertemu Leon. Harrison kembali bekerja di Empire Hotel. Kemudian manajernya mengatakan dia harus mengirim makanan ke kamar 1023 dan ternyata Charlie sudah menunggunya. Singkat cerita, Harrison menghubungi ayahnya menceritakan tentang pertemuannya dengan si Charlie yang memaksanya untuk jujur karena dia mengeluarkan pistol. Tidak bisa berbohong, Harrison mengatakan nama Morgan diambil dari nama ibunya, jadi Harrison mengatakan sebagian kecil untuk menutupi rahasia yang sebenarnya. Di sini Dexter mulai khawatir, cepat atau lambat identitasnya akan terbongkar oleh si Charlie dan si Leon. Do you think I'm in danger? No. Dexter lalu meminta bantuan Blessing untuk menjemput Harrison dari tempatnya bekerja. I'm the guy who can keep a secret. Can you pick up Harrison from work tonight? Treat Harrison like he was my own family. Sementara itu Dexter sendiri menyelinap ke rumahnya si Charlie. Di sini dia mengetahui bahwa Charlie merawat ibunya yang sudah tua. Ketika si Charlie masuk ke dalam mobil, ini yang dilakukan Dexter. Were near me and I saw you drive. I visited your home today. You both served your country. Charlie mengaku itu semua dilakukan karena perintah Leon. Dia terjebak dengan Leon karena telah membantu fasilitas dokter untuk ibunya. Batal dihabisi, Dexter hanya memberi ancaman kepada si Charlie agar tidak mendekati anaknya, atau dia yang akan mengunjungi ibunya. Tell me what to do. Specifically everyone's weaknesses. He's the one who needs to be taken out. Leave my son alone. Batista yang terbongkar sebagai mantan polisi melihat foto si Leon dengan beberapa polisi. Batista datang ke rumahnya si Leon, tapi dia dicegah oleh pihak keamanan hingga berbalik dia ditangkap oleh mereka. Step off. Exactly. Is my boss in danger? You three, leave. Batista lalu dipertemukan dengan Leon. Disinilah mereka mengetahui bahwa Red yang mereka kenal ternyata adalah Dexter Morgan, seorang pembunuh berantai dari Miami. Singkat cerita, Dexter datang ke rumah Leon. Kali ini Dexter langsung disergap oleh si Charlie. Stay very cool. I know exactly who you are. Dexter pun terkejut setelah melihat Leon telah menyekap Batista.
Leon kini sudah mengetahui bahwa Dexter telah menghabisi Lowell dan Red. Leon memaksa Dexter untuk membunuh Batista dengan pisau tersebut, tetapi ini yang Dexter lakukan. To see someone like you at work. Joe Batista has threatened my life. My Scott. Batista yang keras kepala tetap saja menyerang Dexter hingga Leon menembaknya. Dexter terjebak di ruangan tersebut dan Batista pun akhirnya tewas. I'm sorry, Dexter Morgan. Charlie ditugaskan mengawasi dari luar karena dia yakin Dexter tidak akan bisa bertahan selama 3 hari dalam ruangan tersebut. Vault. 3 days, huh? Dexter sendiri berusaha keluar dari ruangan itu menggunakan peralatan yang ada. Kebetulan Dexter menemukan ponselnya Batista yang bisa digunakan untuk meminta bantuan putranya. Mereka membuat rencana untuk membebaskan Dexter. Setelah itu, Harrison menghubungi temannya untuk minta bantuan. Di saat yang sama, Leon menggelar acara di rumahnya. I'll text you the address. Harrison yang menyamar jadi pelayan dipandu oleh ayahnya melalui ponsel. Harrison masuk ke dalam dapur, lalu ke ruangan tempat ayahnya disekap. Namun ternyata Charlie lebih dulu menciduknya. Harrison Morgan. Have a seat. My dad wants to talk to you. Dexter lalu memberikan bukti bahwa Leon selama ini sudah menguntit dan mengawasi dirinya. Charlie pun akhirnya pergi, memberi kesempatan kepada Harrison untuk menyelamatkan ayahnya. Sebaliknya, Dexter tidak akan memberikan pistol yang dia gunakan untuk membunuh Batista. Dexter berusaha memasukkan nomor untuk membuka brankas tersebut dari berkas yang ditemukan. Masalahnya, baterai ponselnya mati, tapi akhirnya Harrison berhasil membuka brankas tersebut. Dexter segera mengumpulkan seluruh berkas yang jadi bukti kejahatannya si Leon dan para pembunuh berantai. Dexter sempat kehilangan sidik jari milik si Red yang bisa digunakan untuk membuka seluruh akses di rumahnya si Leon. Leon berhasil menciduk Harrison yang akan kabur. Setelah melihat pusat kontrol CCTV, manusia kerdil ini berhasil menciduk Harrison. Hello, Harrison Morgan. Tak punya pilihan, setelah mengetahui anaknya disekap oleh si Leon, dia kembali untuk menyelamatkannya. Harrison. Bye, Dad. Ketika Leon berniat membunuh Harrison, ini yang terjadi. Admired people like... Setelah si Leon sadar, kini dia berada dalam kendalinya Dexter ditempatkan di meja eksekusi penuh lakban. Dexter memberi hukuman setimpal kepada si Leon sebagai otak kejahatan melebihi para pembunuh bayaran. Akhirnya si Leon pun dihabisi. So I was intrigued when I am going to kill you. Dexter memotong jari tangannya si Leon, lalu membersihkan seluruh sudut yang ada di ruangan tersebut. Setelah itu, Dexter pergi membawa potongan jasadnya, tapi meninggalkan jasadnya Batista di sana. Para pengunjung terkejut setelah mendengar bunyi alarm. Tim detektif yang masuk ke ruangan tersebut menemukan banyak bukti kejahatan si Leon. On that gun. Kini, Dexter bisa kembali hidup bebas. I'm Dexter Morgan. Want me to be. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelopotan duniawi, keep enjoy.